Ada berbagai cara untuk terhindar dari kebiasaan overthinking yang bisa kita coba, termasuk fokus menyelesaikan masalah, praktik mindfulness, dan mencari pengalihan dari kebiasaan overthinking itu sendiri. Terlalu banyak berpikir atau overthinking adalah kondisi yang banyak dialami oleh semua orang. Namun, jika dibiarkan berkepanjangan, overthinking dapat mengganggu kesehatan mental kita. Menurut Forbes, memikirkan kekurangan atau kesalahan yang sama secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental. Ketika kesehatan mental menurun, kita cenderung semakin banyak berpikir dan pada akhirnya masuk ke dalam lingkaran setan yang sulit diputus. Tak hanya itu, hasil studi para ahli juga menunjukkan bahwa overthinking bisa menyebabkan tekanan emosional yang serius. Untuk menghindari tekanan itu, banyak orang menggunakan strategi pengalihan yang tidak sehat. Misalnya saja, minum alkohol, atau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Kebiasaan buruk ini sebaiknya dihindari. Dan lebih luas lagi, kita perlu mencari tahu apa saja tips atau cara agar kita bisa terhindar dari kebiasaan overthinking. Tentunya cara yang paling efektif dan efisien yang bisa diterapkan oleh diri kita sendiri. Ada sejumlah tips atau cara agar kita bisa terhindar dari yang namanya kebiasaan overthinking, dan ini perlu kita coba. Cara yang pertama, menyadari ketika berpikir terlalu banyak. Jadi kita harus cepat menyadari bahwa kita itu terlalu banyak berpikir. Kesadaran adalah langkah penting pertama jika mencari cara agar terhindar dari kebiasaan overthinking. Ketika kita menyadari bahwa kita terus-menerus memutar ulang peristiwa di pikiran kita atau mengkhawatirkan hal yang sama, padahal hal tersebut tidak bisa kita kendalikan. Akui saja bahwa itu adalah pikiran yang tidak produktif. Dan hal ini bisa membuat pikiran kita itu menjadi crowded, menjadi semakin overthinking terhadap segala hal. Padahal hal tersebut bisa kita pikirkan di lain waktu. Jadi stop untuk terus-menerus melakukan kebiasaan itu. Pusatkan pikiran kita pada hal-hal yang lebih produktif. Nah, cara yang kedua, fokus pada penyelesaian masalah. Overthinking sangatlah tidak berguna jika kita tidak memikirkan solusinya. Jadi, cara agar terhindar dari kebiasaan overthinking adalah menanyakan pada diri sendiri apa yang bisa kita pelajari dari masalah di masa lalu atau menghindari masalah yang sama di kemudian hari. Artinya, bagaimana kita bisa lebih fokus pada pencarian solusi-solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Bukan terus memikirkan masalahnya, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang cepat, tentunya dengan keputusan yang tepat juga. Sehingga kita pun memikirkan, ketika ibaratkan kita mengambil keputusan ini, apa dampak ke depannya? Itu mungkin akan lebih efektif untuk kita. Dan kita bisa terhindar dari yang namanya kebiasaan overthinking. Cara yang ketiga, meluangkan waktu untuk refleksi. Overthinking terhadap suatu masalah, apalagi kita membutuhkan waktu yang cukup lama, adalah sesuatu hal yang tidak produktif. Namun, merefleksikan masalah di masa lalu adalah sesuatu yang dapat membantu kita. Misalnya, memikirkan bagaimana kita bisa menjalani sesuatu dengan cara yang berbeda, atau menemukan potensi batu sandungan terhadap masalah kita. Adalah sesuatu yang bisa menolong kita di masa depan. Cobalah meluangkan waktu sekitar 20 menit untuk berpikir setiap harinya. Dan di waktu tersebut, biarkan diri kita merasakan kekhawatiran atau merenungkan hal apapun yang diinginkan. Kemudian, jika waktunya sudah habis, lakukan sesuatu yang lebih produktif.
Jadi, ketika suatu waktu kita mulai overthinking lagi, ingatlah bahwa kita punya waktu yang bisa diluangkan khusus untuk memikirkan hal itu nanti. Artinya, kita tidak harus berfokus pada satu masalah, agar masalah tersebut itu tidak menjadi melebar. Padahal masalah tersebut adalah masalah yang kecil. Karena kita berpikirnya terlalu berlebihan atau overthinking, jadi masalah yang kecil pun menjadi besar, seolah-olah menjadi besar. Jadi kita pun perlu meluangkan waktu untuk merefleksikan diri kita setiap harinya. Cara yang keempat yaitu menemukan pengalihan. Salah satu cara agar terhindar dari kebiasaan overthinking adalah dengan menemukan pengalihan atau distraksi. Carilah aktivitas yang kita sukai. Mungkin ini bisa seperti mempelajari memasak, skill memasak, pergi ke kelas olahraga, atau kita mencoba untuk hobi-hobi baru yang belum pernah kita coba. Minimal kita bisa mengalihkan kondisi dan situasi agar kita tidak terkungkung dengan memikirkan sesuatu masalah itu, agar pikiran kita itu tidak mumet gitu, tidak pusing, hanya memikirkan masalah terus kita juga memikirkan, aduh ini kalau misalkan kita tidak menyelesaikan, kalau masalah ini muncul lagi nanti bagaimana ya gitu. Jadi kita tuh terlalu mendramatisir gitu, terlalu berlebihan. Jadi kita pun perlu menemukan pengalihan pemikiran kita agar tidak terkungkung dalam kebiasaan overthinking. Cara yang kelima yaitu mengambil napas dalam. Maksudnya kita mengambil napas dalam-dalam. Mungkin terdengarnya sepele, namun mengambil napas secara dalam ini cukup efektif sebagai cara agar terhindar dari kebiasaan overthinking. Ketika pikiran kita sudah mulai dipengaruhi atau dipenuhi kekhawatiran, cobalah tutup mata kita dan bernapas sedalam mungkin. Kita mengambil napas sedalam mungkin dan hempaskan secara perlahan. Untuk melakukannya, kita temukan atau kita cari tempat yang nyaman untuk duduk, untuk istirahatkan leher dan juga bahu. Letakkan salah satu tangan di atas dada dan satu lagi di atas perut. Bernapas melalui hidung dan pusatkan perhatian pada dada dan perut selama bernapas. Lakukan latihan ini 3 kali sehari selama 5 menit. Atau kapanpun kalau kita merasa overthinking. Minimal ketika kita sudah mulai overthinking terhadap suatu hal, tentunya dada ini sesak dan pikiran kita tuh mumet. Kita coba untuk bisa merefleksikan badan kita. Karena ketika ibaratkan pikiran kita dipenuhi berbagai macam sesuatu hal yang terlalu berlebihan dipikirkan, itu pun akan berpengaruh terhadap badan kita. Mungkin dada kita sesak, kita tidak bisa bernapas secara lepas karena ada beban yang sedang kita pikirkan. Jadi jangan dianggap remeh ketika kita mengambil napas secara dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Itu pun bisa merefleksikan badan kita agar terhindar dari yang namanya penyakit psikis dan juga fisik karena tadi kebiasaan overthinking. Nah, cara yang selanjutnya yaitu kita coba lihat prospek atau kita mencoba untuk melihat gambaran jangka panjang. Artinya, agar kita terhindar dari kebiasaan overthinking, yaitu kita coba untuk melihat atau kita coba untuk belajar memforecast, meramalkan jangka panjangnya seperti apa. Apakah masalah itu akan berdampak pada pikiran kita dalam 5 atau hingga tahun atau 10 tahun ke depan? Jadi jangan biarkan masalah-masalah kecil berubah menjadi masalah besar yang menurut kita tuh signifikan di tahun-tahun mendatang. Jadi kita pikirkan masalah tersebut itu di tahun ini gitu. Padahal mungkin itu tidak terlalu
masalah itu tidak terlalu besar gitu, masalah kecil. Hanya karena pemikiran kitanya terlalu mendramatisir sesuatu, tidak merampingkan masalah, kita tuh terlalu overthinking. Jadi kita pun harus bisa memforecast masalah ini tuh nanti kalau kita mengambil keputusan ini, bagaimana efeknya di masa yang akan datang. Jadi kita pun harus bisa memilah masalah ini tuh kecil atau besar gitu, dan bagaimana dampaknya nanti di tahun-tahun berikutnya. Tetapi itu pun tidak menjadi beban pikiran kepada kita sendiri gitu, sehingga kita tuh terlalu overthinking, kita terlalu mendramatisir kondisi, kita terlalu mendramatisir masalah gitu. Jadi rampingkanlah, berusaha untuk bisa lebih ke memanage masalah, memanage solusi, agar kita bisa lebih produktif dalam melakukan aktivitas. Dan yang paling cara yang lainnya yaitu bersyukur. Ketika kita memikirkan masalah di masa lalu, tidak akan membuat kita pergi dari masalah itu, atau bahkan mungkin kita kembali ke masa lalu. Jadi daripada kita menyalahkan diri sendiri atas sesuatu hal yang pernah kita lakukan di masa lalu itu, coba deh kita fokus dengan bersyukur, rasa bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita bisa melalui fase itu. Kita bisa keluar dari masalah itu. Walaupun mungkin di masa sekarang kita harus menghadapi masalah yang lain. Tetapi itu mungkin akan lebih, belum tentu orang lain bisa keluar dari masalah yang sama yang kita hadapi di masa yang lalu. Artinya kita pun tetap harus bersyukur. Bersyukur bahwa kita masih diberi kehidupan yang bisa dikatakan cukup. Kita masih bisa berpikir dengan jernih, kita masih dikelilingi oleh banyak orang, kita masih punya recycle pertemanan yang sehat, kita masih punya recycle keluarga yang utuh. Itu hal-hal yang seharusnya kita syukuri gitu, yang belum tentu mungkin dimiliki oleh orang lain, yang menurut kita itu sepele, tetapi hal yang menurut kita sepele itu biasanya hal yang diinginkan atau diidam-idamkan oleh orang lain di luar sana. Jadi kita pun harus jangan lepas dari bersyukur. Ketika kita mendapatkan masalah, kita bersyukur. Berarti Tuhan masih menganggap kita umatnya dan mau kita itu terus belajar menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih bisa belajar memanage emosi. Atau itu masalah tersebut mungkin saja akan mendewasakan diri kita sendiri. Atau dengan masalah itu akan menguntungkan kita di masa yang akan datang. Jadi belajarlah untuk bisa berpositive thinking terhadap semua hal. Jangan selalu overthinking terhadap sesuatu hal. Artinya kita pun harus bisa memanage emosi, kita harus bisa memanage pemikiran kita agar tidak terkungkung dengan karakter atau kebiasaan overthinking. Aku yakin teman-teman juga bisa, dan kita percaya bahwa kita pun bisa berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan itu pun refleksi untuk diri aku sendiri. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya.